Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umul dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberikan nikmat Islam, nikmat iman kepada kita semua. Salawat serta salam akan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Argi Miftahul Akbar Hermawan. Saya dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan. Di sini akan mencoba membahas atau mempresentasikan tentang akuntansi organisasi nirlaba. Di sini mungkin ada beberapa dari teman-teman yang baru mendengar tentang materi ini, makanya saya akan coba untuk jelaskan gitu ya. Terus di sini juga untuk saya ucapkan sangat-sangat beribu terima kasih kepada Ibu Dewi Rahayu SEMSI yang telah memberikan tugas ini kepada kami, khususnya kepada saya, supaya bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan juga, serta kepada teman-teman semua yang sudah membantu dalam proses pembuatan dari mulai makalah dan lain sebagainya. Terima kasih. Terus tanpa membuang banyak waktu, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama itu saya akan bahas mengenai karakteristik dan ruang lingkup organisasi nirlaba. Yang pertama, ada organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Terus dalam pelaksanaannya itu kegiatan yang dilakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata gitu. Yang selanjutnya, ada organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Yang selanjutnya di sini masih untuk karakteristik yang berlaku bagi laporan keuangan organisasi nirlaba yang ditentukan oleh PSAK nomor 45 sebagai berikut. Yang pertama, ada sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang selanjutnya ada menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba itu. Terus dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya itu tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang selanjutnya tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Gitu untuk karakteristiknya. Yang selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada laporan keuangan non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Gitu. Yang selanjutnya ada memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuan untuk melanjutkan memberikan pelayanan tersebut. Itu untuk tujuannya. Yang selanjutnya di sini masih tujuannya ya. Yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atau pelaksanaan tanggung jawab pengelola serta aspek kinerja lainnya. Yang selanjutnya, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Yang selanjutnya, ada memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama suatu periode.
Yang selanjutnya juga memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuidasi organisasi. Yang selanjutnya ada memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Itu untuk tujuannya. Untuk tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba gitu. Terus yang selanjutnya ada laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Perbedaan laporan posisi keuangan organisasi nirlaba dengan organisasi bisnis yaitu istilah aset bersih pada laporan keuangan merupakan ekuitas pada neraca dan tidak menggunakan ekuitas karena dalam organisasi nirlaba karena tidak ada unsur kepemilikan modal oleh pihak tertentu dalam organisasi. Itu mungkin sampai situ bisa dipahami untuk masalah tujuan dibuatnya organisasi nirlaba atau laporan keuangannya. Yang selanjutnya di sini ada akuntansi yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha, namun dalam perkembangannya yayasan sulit dibedakan dengan lembaga lain yang berorientasi laba gitu. Itu untuk akuntansi yayasan bisalah teman-teman semua bisa memahaminya atau bisa melihat contohnya. Contohnya saja seperti yayasan pendidikan gitu, itu salah satu contohnya. Yang selanjutnya di sini ada akuntansi lembaga swadaya masyarakat atau LSM ya bisa disingkatnya. Dengan memiliki pengertian adalah organisasi swasta yang kegiatannya adalah untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat atau menangani pengembangan masyarakat. Sini juga bisa sedikit dipahami untuk masalah tentang akuntansi lembaga swadaya masyarakat ya, bisa dilihat dari di dalam lingkungan masyarakat juga ya terdapat akuntansi ini, contohnya kayak pondok duafa atau yatim piatu kayak pendirian untuk anak-anak yang terlantar atau bagaimana gitu, seperti itu contohnya untuk swadaya masyarakat. Terus yang selanjutnya di sini ada akuntansi partai politik. Di sini sudah pasti teman-teman selalu mendengar tentang partai politik gitu ya. Di sini ada pembahasannya. Yang pertama ada partai politik yang sehat dan kredibel serta proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil merupakan modal dasar membangun demokrasi berkredibilitas. Demokrasi berkredibilitas ini merupakan modal dasar terciptanya pemerintah yang solid dan berwibawa dengan pengawasan efektif dari lembaga legislatif. Demokrasi berkredibilitas ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas kegiatan pembiayaan politik, baik keuangan partai politik maupun pembiayaan kegiatan pemilihan umum gitu. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk kelompok saya sendiri ya tentang akuntansi partai politik. Intinya yang dapat disampaikan mengenai akuntansi organisasi nirlaba di lingkungan kita sehari-hari ya, seperti akuntansi yayasan, LSM, partai politik. Di situ mungkin teman-teman sudah sering lah mendengar tentang akuntansi ini. Nah, itu mungkin gambaran dari saya tentang materi tersebut gitu. Mungkin di sini kepada Ibu Dewi juga bisa mengoreksi apa yang salah, bisa menambahi atau mengkritik yang saya jelaskan barusan. Mohon maaf karena
di dalam penyampaiannya mungkin ada beberapa yang kurang di dalam cara berbicaranya, banyak yang apa ya namanya, kebeletot lah kalau dalam bahasa gaulnya gitu atau apalah. Pokoknya belum lancar karena saya juga di sini masih berpengalaman sangat minim dan mohon maaf kepada semuanya. Silakan bisa mengkritik dan menambah lagi tentang materi ini, dan semoga apa yang saya bahas, apa yang saya gambarkan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat dan bisa dicontohkan di dunia masyarakat atau di lingkungan masyarakat setempat gitu ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi mohon maaf dan saya ucapkan selamat kepada semuanya untuk di waktu yang akan datang kita akan melaksanakan UAS gitu ya. Semoga lancar dan semoga mendapat nilai yang maksimal, nilai yang bagus. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.